Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. God bless you. Shalom, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Anggini Mahbaluwotu, mahasiswa semester 3 Administrasi Gereja Baru. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Oke, tidak berlama-lama lagi. Saat ini kita akan membahas tentang dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Namun, sebelum kita membahas terlebih dalam, sebaiknya kita mengetahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan manajemen dan kepemimpinan gereja itu sendiri. Manajemen adalah salah satu proses penggunaan sumber daya secara efektif, menangani suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Manajemen juga merupakan ilmu dan seni dalam perencanaan, perorganisasian, dan pengontrolan daripada benda serta tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan pengertian kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni tata cara untuk kemampuan atau membimbing dan menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun dan membimbing seseorang atau kelompok itu mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan yang ada di dalam organisasi tersebut. Pada dasarnya, manajemen dan kepemimpinan itu mempunyai satu persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam proses terjadinya hal tersebut masing-masing mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting dalam diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaatnya. Intinya, dari administrasi adalah manajemen. Inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Lalu kemudian inti dari kepemimpinan adalah pengaruh. Dimensi manajemen gereja berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip gereja menurut semua tata laksana administrasi. Yang kedua adalah berkaitan dengan usaha sadar mengimplementasikan semua keputusan sidang gerejawi dan program kerja jemaat. Kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dalam organisasi dan administrasi gereja adalah agar persekutuan gereja dalam tritugas hakikinya, yakni bersatu, bersaksi, melayani, menjadi teratur, tertib, hidup saling mengasihi dan melayani, dan akhirnya menjadi berkat bagi dunia. Membahas tentang manajemen gereja akan selalu berkaitan dengan kepemimpinan. Model kepemimpinan itu ada banyak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan visioner, yaitu rancangan damai sejahtera. Yang kedua, kepemimpinan otoriter, yaitu kepemimpinan mutlak. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan demokratis, yaitu kesetaraan manusia dengan Allah. Yang keempat, kepemimpinan transisional, yaitu yang mengutamakan
berilah maka kepadamu akan diberi. Yang kelima, kepemimpinan transformatif, yaitu pembaharuan budi. Dan yang keenam, kepemimpinan super, yaitu kepemimpinan super ini dapat kita baca dalam Alkitab Matius 5 ayat 48. Manajemen dan kepemimpinan gereja itu berbeda dengan manajemen dan kepemimpinan dalam dunia. Apa yang membedakan adalah manajemen dan kepemimpinan gereja adalah membawa kelompok tertentu kepada tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu adalah kepada Kristus. Jadi, kepemimpinan gereja adalah kepemimpinan Kristus. Dari dimensi di atas, saya mengambil satu kesimpulan atau sedikit tentang yang saya pahami adalah kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan, agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi dan untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Namun dalam spesifiknya terdapat jenis kepemimpinan menurut Kristiani. Kepemimpinan menurut Kristiani merupakan panggilan yang harus bersikap sebagai pelayan atau hamba dan bukan merupakan suatu jabatan atau kekuasaan yang harus diperjuangkan atau diperebutkan seperti jabatan politis. Untuk memahami kepemimpinan Kristen, maka seorang pemimpin harus terlebih dahulu mengetahui akan hakikat kepemimpinannya. Inilah penjelasan singkat dari saya tentang dimensi kepemimpinan gereja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih semuanya atas dukungannya.